Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kuliah kita. Kali ini kita akan membahas materi dengan judul keamanan mobile ya. Nah, oke. Ini agak panjang materinya, jadi bagi Anda yang tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan saya, silakan Anda langsung skip ke akhir video ini, nanti saya akan memberikan kesimpulannya ya. Tapi ada baiknya Anda tetap mengikuti penjelasan saya step by step karena saat ini inilah yang digunakan sebagai standar untuk menguji keamanan aplikasi mobile yang ada pada saat ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang oke, standar OWASP Mobile Top 10 2024 ya. Jadi saat ini inilah yang menjadi standar untuk pengujian aplikasi mobile. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya di kelas ya bahwa sebelum di launching aplikasi mobile itu terutama yang berhubungan dengan fintech ya, financial teknologi seperti OVO, Dana, kemudian mobile banking dan sebagainya harus dilakukan pen testing terlebih dahulu dan dipastikan dia aman sebelum dirilis ke publik ya. Nah, bagaimana cara testingnya? Nah, ini adalah salah satu standarnya. Ya, ada 10 hal yang perlu dipastikan keamanannya dari sebuah aplikasi mobile. Ya, oke. Sekali lagi seperti yang kemarin pada materi cloud computing. Jadi sebenarnya by default eh, lingkungan development mobile itu sudah secure seharusnya. Ya, cuman kesalahan-kesalahan usernya kita atau programmernya yang membuat itulah yang membuka celah-celah keamanan. Oke, yuk kita coba eh, buka dulu. Yang pertama adalah improper credential usage ya. Jadi di sini membahas tentang credential atau username, password atau PIN ya yang hardcode ya, yang hardcode di kode programnya dan ini diharamkan, tidak boleh, jangan sampai terjadi ya. Begitu. Kenapa? Karena aplikasi mobile itu bisa kita reverse engineering, bisa kita balik lagi, kita bisa baca dalamnya meskipun nggak full source code-nya balik nggak, tapi kita bisa tahu dalamnya kode programnya itu kurang lebih seperti apa. Nah, jika di sana ada kredensial, username, password, PIN, dan sebagainya, token yang hardcode, nah ini akan mudah diketahui oleh orang-orang yang memang berniat untuk membongkar aplikasi Anda. Begitu ya. Nah, jadi jika ini diketahui, ya, kelemahan diketahui, maka attacker ya dapat menggunakan informasi rahasia tadi, baik itu PIN, password, username, token dan sebagainya, untuk mendapatkan akses langsung ya ke sensitive functionalities of the mobile app. Misalnya nih, Anda buat aplikasi mobile, kalau yang login tadi user, menunya hanya ada 4. Kalau administrator, menunya hanya ada misalnya ada 10 menunya begitu. Nah, kemudian untuk pemilihannya menunya ini deteksi usernya ini ada hardcode di kode programnya. Nah, itu maka bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk merubah status user menjadi administrator sehingga bisa muncul 10 menunya. Nah, itu ya. Itu bahaya. Contohnya ya, hardcode credential. Ini contoh attack-nya, contoh serangannya ya. Jadi attacker discover hardcode credential ya. Jadi dia menemukan ada username, password atau token atau PIN yang di hardcode ditulis di kode programnya. Nah, begitu ya. Jadi dia nanti bisa memanfaatkan itu untuk mengakses apa namanya backend sistemnya secara langsung tanpa melalui aplikasi Anda. Nah, itu bahaya. Kemudian eh, attacker intercept, dia menyadap insecurely transmitted credential. Jadi username, password, token, PIN yang ditransmit dikirimkan dari mobile, aplikasi mobile ke backend sistemnya, ke servernya. Nah, itu eh, disadap datanya. Nah, jadi ini juga bahaya. Kemudian, nah ini, insecure credential storage. Jadi attacker dia bisa mendapatkan akses ke user device, ya, ke device usernya, dicuri misalnya HP-nya. Kemudian dia bisa mengekstrak, mengambil data
username, password, PIN, token yang disimpan di apa namanya eh, storage, di storage device-nya, di storage HP-nya. Nah, itu bahaya begitu ya. Jadi bagaimana cara untuk mencegah hal ini? Yang pertama, jangan eh, menyimpan kredensial, username, password, PIN, token dan sebagainya secara hardcode, baik di kode program maupun di storage, disimpan di dalam file, filenya taruh di storage. Nah, itu jangan ya. Hindarilah seperti itu. Kemudian harus ditransmit, apa namanya, disimpan, dikirimkan itu secara secure dan diautentikasi dulu begitu. Jadi jangan langsung menerima, oh ini ada misal dari sisi servernya ya, dari sisi back end-nya, dari sisi servernya dia menerima, oh ini ada request username, password atau dia ada request query seperti ini, harus cek dulu ini siapa yang request. Seperti itu ya. Jadi harus dienkripsi, kemudian jangan disimpan di device ya. Atau kemudian Anda bisa menggunakan strong user authentication protokol begitu ya. Jadi protokol autentikasi yang strong, yang kuat, kemudian harus diupdate terus ya. APK-nya atau tokennya itu harus di-rotate, harus diupdate terus biar nggak sama. Jadi misalnya hari ini tokennya seperti ini, kemudian ketika dia transaksi langsung diupdate tokennya yang baru sehingga ketika tadi misalnya tokennya itu dia di intercept, disadap sama apa attacker, sudah ganti tokennya, sudah apa namanya expired, tidak berlaku. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, inadequate supply chain security. Nah, begini ya. Oke, jadi di sini adalah an attacker dapat memasukkan malicious code, ya, memasukkan kode program yang jahat. Nah, begitu ke dalam mobile app code base ya. Jadi di sini attackernya ceritanya ini adalah orang bagian dari tim yang mengembangkan si aplikasi tersebut. Bisa saja dia memasukkan satu malicious code di sana ya. Nah, yang mana malicious code ini bisa ya, bisa membuka backdoor atau dia menjadi spyware atau yang lain-lain begitu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda sempat rame ya, eh, si aplikasi apa namanya kalkulator di Android dia minta akses ke kamera. Wah, ini kan nggak lucu ya. Kalkulator kok butuh kamera. Nah, ada apa itu? Nah, itu hati-hati ya. Begitu. Karena ini dilakukan hanya oleh orang atau tim yang mengembangkan aplikasi itu, maka ini tergolong lumayan ya untuk apa levelnya begitu. Jadi di sini kode programnya dimasukkan selama proses pengembangan aplikasinya gitu. Jadi kan misalnya aplikasi dikembangkan oleh tim yang terdiri dari 100 orang. Salah satu di antara 100 orang itu dia masukin injek apa namanya malicious code, kode program yang jahat gitu ya. Nah, tim yang lain nggak tahu misalnya. Nah, nanti ketika ini dirilis, nah, maka dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, contohnya apa? Nah, gitu ya. Contohnya data breach ya, kebocoran data karena dia sudah mendapatkan akses ke dalam HP-nya melalui malicious code yang ditanamkan tadi. Atau juga bisa malware infection. Di backdoor yang tadi itu bisa menjadi jalan untuk masuknya si malware, virus dan lain sebagainya. Atau bisa menyebabkan unauthorized access. Jadi bisa menyebabkan akses kepada device Anda itu dilakukan oleh orang lain, bukan Anda ya, unauthorized. Jadi tidak diizinkan, bukan Anda yang pakai device-nya. Dan yang paling parah, nah ini sistem compromise. Jadi tiba-tiba HP Anda kok panas gitu ya, tiba-tiba kok ada aplikasi yang aneh-aneh, kok tiba-tiba HP saya ini pakai datanya kok habis banyak gitu ya. Nah, bisa jadi itu apa namanya dikuasai oleh attacker dan kemudian HP Anda dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan, misalnya untuk DDoS atau untuk mining dan lain sebagainya. Nah, itu ya, itu bahayanya. Oke, skenarionya apa? Misalnya malware injection ya. Jadi sekali lagi di sini prosesnya adalah ketika pengembangan aplikasi dan dilakukan oleh orang yang mengembangkan aplikasi itu, salah satunya mungkin ya. Nah, makanya ketika kita mengupload aplikasi, kita buat aplikasi, kemudian kita upload ke Google Play Store misalnya, itu akan dicek dulu sama mereka. Jadi nggak langsung tiba-tiba diloloskan begitu saja.
Nah, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang untuk memprevent, mencegah ya? Mencegahnya adalah, nah ini, implement secure coding. Oh ya ini kan yang tadi sudah saya sampaikan. User download and install infected app, kemudian attacker bisa mencuri datanya, bisa menguasai device-nya, ya. Oke, nah yang pertama apa? Untuk mencegah apa namanya terjadinya hal ini. Yang pertama implement secure coding, ya. Kemudian pastikan secure app signing, ya, ditandatangani atau menggunakan sertifikat yang valid, ya, dan distribution prosesnya. Jadi pendistribusian aplikasi ini harus melalui misalnya Play Store, ya. Kalau Anda pakai apa namanya Android seperti itu. Nah, jadi nanti akan dibantu cek oleh timnya dari pengelola Play Store-nya. Kemudian jika Anda mengembangkan aplikasi menggunakan library dari pihak ketiga atau komponen dari pihak ketiga, pastikan aman, begitu ya. Dan pastikan dia selalu diupdate terus, ya. Kemudian pastikan ya aplikasi Anda jika ditemukan celah keamanan selalu diupdate, ya, diupdate atau minimal di patch, ya, diupdate hal-hal yang kecil-kecil saja yang apa namanya menyebabkan celah keamanan, begitu. Kemudian dimonitor dan dideteksi supply chain, ya. Jadi misalnya nih aplikasi Anda udah dirilis dipakai oleh 1 juta user, ternyata ada yang report ini aplikasinya kok gini jalannya ya. Setelah install aplikasi ini HP saya kok jadi panas ya, kok seperti ini ya. Nah itu harus di follow up seperti itu ya, jangan dibiarkan saja. Nah untuk kita sebagai user ya, bukan sebagai pengembang, sebagai user, kita nggak tahu ya, ini aplikasi ini dikembangkan oleh eh, orang lain yang kita nggak tahu sejarahnya, apa yang harus kita lakukan? Nah ini, ya, jangan install aplikasi yang tidak Anda ketahui. Ini biasanya aplikasi yang Anda download langsung dari websitenya atau tidak ada di App Store atau Play Store, seperti itu. Ini mengandung bahaya, ya. Terutama aplikasi-aplikasi yang seharusnya berbayar, kemudian ada versi mod-nya, nah, modify-nya. Nah, itu sehingga Anda bisa pakai aplikasi tanpa berbayar, tapi fiturnya full berbayar. Nah, ini apa namanya? Sekali lagi yang perlu saya sampaikan, there is no freelance, tidak ada makan siang gratis. Orang yang bikin mod, ya, pasti dia juga ingin mendapatkan keuntungan dari Anda. Apa keuntungannya? Ya tadi sudah saya jelaskan, ya. Bisa macam-macam bahaya. Oke, yang ketiga, insecure authentication atau authorization, ya. Oke. Nah, jadi di sini threat again itu agennya orang yang berusaha untuk mengeksploit, ya, dia mengeksploit melalui authentication, autentikasi dan authorization, begitu ya. Nah ini cukup mudah, ya, cukup mudah. Nah gitu, yang penting dia tahu bagaimana proses autentikasi dan authorizationnya, begitu ya. Yang pertama, caranya gimana? Dia membuat fake or bypass authentication by direct submitting service request to the mobile app backend server. Oke, gampangnya begini. Ketika Anda membuat aplikasi mobile, ya, ada fitur registrasi di sana, ya. Pastikan Anda di sisi backend, di sisi server Anda akan menangkap inputan dari si aplikasi user ini, ya kan? User masukin nama, email dan lain sebagainya, kemudian sama dia diklik register, maka datanya ini akan dikirimkan ke backend Anda, ke server Anda, begitu kan? Nah, jika proses ini diketahui apa namanya secara detail ya oleh threat agent atau attackernya, ya, maka dia bisa saja langsung menginjek data palsu ke server Anda tanpa melalui aplikasi HP Anda. Nah, seperti itu. Ya, itu dimungkinkan. Nah, atau dia bisa login ke aplikasi ya sebagai user biasa, ya. Kemudian force browse to vulnerable endpoint to execute administrative functionality. Nah, karena dia paham nih, misalnya nih, saya login sebagai user biasa. Kemudian sama dia dianalisa ternyata, oh ini saya bisa jadi admin hanya dengan merubah parameter. Misalnya nih, contohnya misalnya eh, status user. Kalau satu user, kalau nol admin misalnya, maka variabel status user tadi sama dia diubah paksa, ya, menjadi nol, kemudian disubmit ke
server Anda. Maka server Anda akan merespon dengan memberikan menu-menunya si administrator. Nah, itu cukup berbahaya ya. Nah, contohnya nih, hidden service request ya. Jadi developer assume, nah ini bahaya ini ya, asumsi hanya authenticated user yang dapat generate service request ya. Jadi di sisi server Anda itu nggak boleh hanya terima, ini ada request nih. Dia minta halaman login, oh dia minta halaman user, oh dia minta menu ini, dia minta menu itu. Harus dipastikan dulu tuh siapa yang meminta. Begitu ya. Jadi nggak boleh diasumsikan, ya kan yang pasti yang meminta dari aplikasi saya. Oh, belum tentu. Bisa jadi diinjek langsung apa namanya API-nya atau query-nya. Nah, itu memungkinkan. Ya. Nah, jadi servernya tidak memverifikasi. Ini yang minta request service, request fitur, request page halaman itu siapa. Nah, itu ya. Itu berbahaya. Ya. Oke, selanjutnya interface reliance ya. Jadi developer assume, nah sekali lagi mengasumsikan hanya authorized user yang dapat melihat existence of particular function of their mobile app. Tadi yang saya sampaikan. Misalnya kalau yang login itu user biasa, menunya hanya muncul 4. Kalau yang login itu administrator, menunya bisa muncul banyak, 10 misalnya. Nah, asumsinya adalah karena user itu melalui proses login di aplikasi, maka ya pastinya sesuai dong. Kalau dia sebagai user biasa ya akan direspon dengan 4 menu. Kalau dia user administrator, dia akan direspon dengan 10 menu. Padahal bisa jadi, nah dia bisa jadi di bypass apa namanya front end-nya. Ya, jadi langsung dia ditembak ke back end-nya sehingga responnya langsung memunculkan 10 menu meskipun dia usernya user biasa. Itu memungkinkan. Oke. Kemudian selanjutnya usability requirement ya. Jadi misalnya ini, eh, biar nggak repot-repot, ya, passwordnya kasih 4 digit aja. Nah, karena user kita itu banyak yang senior citizen, nah, orang jadul, ya, ribet mau pakai password, suka lupa, udah jangan panjang-panjang, passwordnya 4 digit aja. Ini berbahaya, oke, ya. Jadi bisa jadi passwordnya di brute force. 4 digit itu cepat brute force-nya. Apalagi kalau pakai rainbow table, ya, cepat sekali brute force-nya. Jadi apa namanya bisa jadi ditembus, ya. Oke, selanjutnya IDOR ya, Insecure Direct Object Reference. Ini salah satu apa namanya attack yang cukup banyak di aplikasi mobile, ya. Begitu. Nah, eh, apa itu IDOR? Jadi si user makes API endpoint request, dia membuat request kepada API endpoint kepada server Anda menggunakan REST API yang mengikutkan ya, includes mengikutkan actor ID dan OAuth bearer token. Jadi usernya siapa, tokennya berapa. Nah, ini kalau dia disadap ya, disadap di networknya, nah itu bisa diketahui tuh. Oh, ini ternyata ID-nya sekian, URL-nya sekian, maka itu bisa dimodifikasi. Begitu. Oh, kalau ID-nya sekian, saya ubah jadi sekian, nanti seperti apa hasilnya ya? Nah, ini ya, user can track actor ID, begitu. Jadi misalnya nih, oh, ID-nya pakai NIP ya. Anda tahu NIP saya berapa, begitu ya. Kemudian, wah ini ID-nya NIP nih. Bagaimana kalau NIP-nya saya ganti? Wah, ternyata nanti Anda bisa masuk sebagai user yang lain lagi karena ID-nya dikirimkan juga ke apa back end-nya. Oke, nah di sini ada LDAP ya. LDAP ini salah satu protokol user management yang eh, cukup canggih ya. Dia ada LDAP servernya begitu, bisa berkomunikasi menggunakan apa namanya REST API dengan LDAP server. Nah, di sini sama seperti yang IDOR tadi, dia dikirimkan tokennya melalui apa namanya REST API-nya. Nah, ini berbahaya. Jadi dia bisa dimodifikasi si apa namanya tokennya sehingga dia bisa mendapatkan akses kepada user yang lain. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, insufficient input output ya. Nah, jadi di sini serangannya cross site scripting ini ya. Jadi eh,
insufficient validation and sanitation data from external sources ya. Jadi setiap input user ya atau input dari network dari server dari apapun harus divalidasi dan disanitize, dipastikan dia kebenarannya dibersihkan dari kode-kode program yang mungkin bisa apa namanya berakibat fatal kepada aplikasi Anda ya. Nah, jadi misalnya nih input nama begitu ya, harusnya kan huruf saja. Nah, maka harus di sanitize, nggak boleh ada angkanya. Sebaliknya, input nomor HP harusnya kan angka saja, di sanitize, nggak boleh ada hurufnya. Misalnya email, email harus ada tanda @-nya ya, tanda @-nya divalidasi. Ini email bukan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa diserang menggunakan SQL injection, cross-site scripting, command injection dan lain sebagainya. Begitu. Jadi ya sama-sama aja sama dengan aplikasi apa namanya aplikasi web ya. Nah, contohnya attack-nya nih sekarang. Nah, remote code execution. Nah, begini ya. Jadi eh, di inputnya diberikan unexpected karakter ya yang dia akan mengeksploit application behavior. Misalnya nih, Anda kemarin sudah belajar tentang cross-site scripting ya. Anda masukin petik atau Anda belajar tentang SQL injection ya. Anda masukin petik. Nah, seperti itu, kemudian dia akan merusak atau Anda masukin karakter-karakter yang dia akan dibaca sebagai kode program sehingga dia akan membuat aplikasi itu crash. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini sama juga insufficient output validation. Kalau yang tadi input, yang ini output. Jadi misalnya nih, oh harusnya nanti kalau ini diklik akan menghasilkan report. Reportnya berupa apa namanya halaman HTML misalnya. Nah ternyata di situ bisa diinjek. Nah misalnya saya mau menampilkan input yang tahun 2020, sorry, menampilkan laporan tahun 2020. Nah 2020-nya itu adalah inputan, bukan pilihan. Nah bisa diinjek di sana. 2020-nya diinjek sehingga dia bisa menampilkan output semua tahun atau bahkan dia bisa eh, menampilkan outputnya eh, misalnya kita pakai Excel injection ya dia bisa menampilkan daftar tabelnya dia bisa menampilkan outputnya isi data dari tabel user dan seterusnya begitu ya oke kemudian remote code execution ya via malform output ya. Jadi dia attackernya membuat specially format data that exploit application insufficient output validation. Jadi dia membuat specially format data ya sehingga dia akan merusak output dari aplikasi Anda. Maka di sini harus di sanitize. Sekali lagi harus di sanitize. Bukan hanya pada input tapi juga pada output ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Input validation ya. Validate and sanitize user input. Outputnya juga divalidate dan sanitize. Jangan langsung dianggap, output kan dari database, Pak. Langsung aja tampilkan, nggak ada masalah kan. Jangan salah. Database kan ada pakai query. Nah, kalau query-nya diinjek gimana? Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian konteks spesifik validation. Nah, ini misalnya nih, file upload. Nah, ini hati-hati ya. Database queries, ini hati-hati. Begitu ya. Harus di cek benar-benar. Apakah benar file yang diupload ini adalah file misalnya JPG, file gambar gitu ya. Atau jangan-jangan yang diupload adalah file backdoor. Nah, seperti itu. Kemudian data integrity check ya. Jadi di sini kita kembali ke topik masalah AAA, authentication, authorization, dan administration. Nah, begitu. Jadi di sini kita perlu harus ngecek data itu apakah dia korup, ya, ada yang rusak datanya, atau unauthorized modification. Datanya berubah tapi nggak tahu yang berubah siapa. User yang tidak berhak. Harusnya yang bisa yang rubah ini tuh hanya admin, tapi ini adminnya nggak ada yang rubah nih. Nah, siapa yang rubah? Nah, itu hati-hati. Oke, Anda harus menggunakan secure coding dan regular assessment ya. Conduct regular security assessment. Jadi Anda harus terus melakukan security assessment secara berkala. Begitu. Itulah perlunya perusahaan meng-hire programmer sendiri, tidak pakai pihak ketiga ya. Biar ya terus berkelanjutan untuk apa namanya keamanannya.
Oke, insecure communication. Insecure communication ini tentang komunikasi ya, tentang transmisi data. Nah, jadi transmisi data itu kalau kita pakai aplikasi HP, nah bisa jadi kita bisa connect ke WiFi, bisa connect ke apa namanya GSM ya, pakai data internet 4G, 3G seperti itu. Nah, itu dimungkinkan untuk disadap ya, dimungkinkan untuk disadap. Begitu. Siapa yang menyadap? Ya tentunya orang-orang yang ingin menyadap komunikasi Anda. Begitu ya. Jadi, kenapa bisa terjadi? Karena mungkin Anda menggunakan deprecated protocol atau bad configuration setting. Misalnya nih, ya sudahlah, nggak usah repot-repot pakai HTTPS, pakai HTTP aja. Saya nggak punya sertifikat, misalnya. Toh itu jalannya di belakang layar kok. User nggak tahu. User tahunya kan front end-nya aplikasi sama back end-nya server. Komunikasi datanya kan yang tahu hanya aplikasi dan server. Wih, jangan salah. Ketika ditransmit di jaringan komputer melalui WiFi atau melalui apa namanya paket data internet bisa diintercept sama orang-orang yang berkepentingan, begitu ya. Jangan pernah menggunakan self-sign certificate. Apa itu, Pak? Jadi untuk membuat enkripsi kita butuh namanya sertifikat dan sertifikat itu harusnya dikeluarkan oleh CA, Certificate Authorization Authorizator. Nah, susah ngomongnya nanti googling lah CA ya. Nah, jadi eh, sertifikasi E ini diakui oleh seluruh server-server yang apa namanya internasional begitu. Nah, untuk mengamankan komunikasi, kita sebenarnya bisa membuat self-sign certificate yang hanya diketahui oleh aplikasi dan server kita aja. Jadi, misalnya nih, saya mau mengamankan komunikasi, saya, oh ya, sertifikat beli, bayar. Saya nggak punya duit, maka saya buat sendiri sertifikatnya. Sebaiknya jangan, ya, karena itu bisa apa namanya, bobol nanti. Seperti itu. Kemudian inkonsistensi ya. Jadi misalnya nih, saya sudah menggunakan protokol yang aman. Saya menggunakan SSL untuk apa? Untuk loginnya doang. Setelah login bagaimana? Nggak pakai SSL. Nah, itu bahaya. Ya. Oke. Example attack-nya bagaimana? Nah, jadi ketika mobile app fail to inspect the certificate offered by server, ya, ketika dia fail to inspect, maka mobile app unconditionally accept any certificate. Nah, jadi ah daripada nanti aplikasinya error, toh yang tahu komunikasinya kan cuma aplikasi saya dan server saya. Maka jika mobile app saya fail ya untuk inspect certificate yang dari server, maka daripada error tetap jalankan komunikasi menggunakan sertifikat yang misalnya self sign ya, sertifikat saya sendiri. Nah, itu jangan ya. Kemudian back handshake ya. Nah, jadi ketika si aplikasi Anda sudah bisa komunikasi dengan servernya menggunakan Web-key pursuit ya, yang menghasilkan weak encryption, nah maka ini bisa disadap, kemudian dia bisa di reverse, dia bisa dibongkar. Kemudian, nah ini aplikasi Anda mengirimkan personally identifiable information ya via non-secure channel ya. Jadi misalnya nih mengirimkan informasi username, password, NIP dan sebagainya tapi pakai jalur biasa yang tidak dienkripsi. Begitu ya. Oke. Kemudian lanjutkan ke credential information leakage ya. Jadi mobile app-nya mentransmit mengirimkan user credential, username, password, PIN, token dan sebagainya kepada server Anda via non-secure channel. Nah, begitu. Ini bahaya. Sekali lagi, asumsi bahwa yang berkomunikasi itu hanya aplikasi Anda dan server Anda, user kan taunya aplikasi, Pak. Nah, itu asumsi ya, sekali lagi asumsi ya. Itu berbahaya ya, karena dalam konteks ini adalah intercept. Dia menyadap di tengah jalur komunikasinya. Maka kalau Anda nggak pakai jalur komunikasi yang aman, ya bisa dengan mudah diambil datanya untuk dimodifikasi lebih lanjut. Begitu. Kemudian ya sama ini juga ya. Ya intinya ada di non secure channel begitu. Nah, bagaimana untuk mencegah hal ini terjadi ya?
asumsikan network layer ya itu not secure dan dapat disadap begitu ya. Maka Anda akan menggunakan SSL atau TLS. Anda akan mengenkrit, Anda akan menggunakan jalur komunikasi yang aman ya. Kemudian hindari mix SSL session ya. Jadi hindari mix SSL session itu eh, kalau tadi saya sampaikan, misalnya, ini daripada aplikasi saya error, toh hanya masalah enkripsi saja, misalnya sertifikatnya nggak valid, nggak apa-apa, wis, teruskan komunikasi, tapi pakai jalur yang tidak, apa namanya, tidak aman. Nah, itu bahaya, ya. Kemudian gunakan strong industry standard cipher suit with appropriate key length. Jadi misalnya Anda harus gunakan enkripsi yang industri standar, misalnya AES, RSA, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, gunakan sertifikat yang dari CA ya, sertifikat autentikator. Nah, yang dari CA, jangan yang self sign. Ya, jangan yang self sign. Kemudian consider sertifikat pinning, ini jadi sertifikatnya dia di pin di aplikasi Anda. Kemudian dia require SSL chain verification ya. Jadi SSL-nya ya untuk secure socket layer-nya itu harus diverifikasi dulu antara sisi aplikasi Anda dan sisi server backend Anda. Begitu. Hanya izinkan ya, hanya izin komunikasi ketika keduanya aplikasi Anda dan server Anda sudah berkomunikasi menggunakan sertifikat yang secure, yang trusted, yang dipercaya keduanya, begitu ya. Kemudian tampilkan pesan kepada user ya jika aplikasi mendetek invalid certificate ya. Jadi ini lebih baik daripada tadi Anda eh, daripada kelihatan error nggak apa-apa wis saya taruhkan komunikasi meskipun sertifikatnya invalid. Nah, gitu ya. Jadi Anda sebaiknya menampilkan apa namanya pesan ke user. Ini sertifikatnya invalid. Anda mau nerusin nggak? Kalau misalnya dia memilih meneruskan dan ternyata di apa namanya disadap komunikasinya, ya bukan salah Anda seperti itu. Atau lebih bagus lagi kalau komunikasi dibatalkan, begitu ya. Kemudian do not send sensitive data over alternate channel, misalnya SMS, SMS atau notification. Sensitive data itu apa? Misalnya ya tadi username, password, PIN, token dan sebagainya. Jangan dikirimkan melalui alternate channel, ya. Kemudian Anda gunakan separate layer of encryption ya untuk sensitive data sebelum dikirimkan melalui channel yang terenkripsi. Ya, jadi datanya itu sendiri dienkrip sebelum dikirimkan melalui jalur yang terenkripsi. Jadi ada dua kali enkripsi. Misalnya pun si attacker tadi itu bisa apa namanya nyadap data Anda di tengah jalan, tetap data Anda sudah dalam kondisi terenkripsi. Begitu ya. Kemudian ini berhubungan dengan tadi ya, jangan gunakan eh, apa namanya untrusted certificate, misalnya self sign certificate untuk mengoverride SSL apa namanya verification. Jadi harus menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh CA. Kemudian analyze ya, dianalisa trafficnya untuk dilihat apakah ada yang menggunakan jalur yang plain text yang tidak dienkripsi. Misalnya semuanya harus menggunakan SSL. Misalnya Anda menggunakan aplikasi membuat aplikasi mobile menggunakan apa namanya misalnya apa namanya web gitu ya, komunikasinya pakai web. Nah, maka Anda harusnya menggunakan HTTPS untuk komunikasinya. Jangan sampai ada komunikasi yang menggunakan HTTP. Nah, itu contohnya. Oke, lanjut ke inadequate privacy control ya. Jadi di sini key-nya intinya ada di PII, personally identifiable information ya. Contohnya apa? Nama, alamat, nomor kredit card, nomor KTP, NIP dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, kenapa kok ini harus apa dirahasiakan ya? Karena bisa impersonate. Dia bisa misalnya nih tiba-tiba muncul ada nomor HP lain dengan foto profil saya, mengaku sebagai saya, dan minta pulsa. Nah, ini ya kejadian ini kan, banyak ini kejadiannya ya. Ada yang punya pulsa nggak? Saya lagi di luar kota nih, lagi darurat, saya butuh pulsa untuk telepon.
boleh dong dibantu pulsanya 20.000 aja, tapi ke 100 orang, lumayan dapat 2 juta pulsa. Nah, seperti itu ya. Itu hati-hati. Eh ini apa namanya? Sekali lagi tekniknya adalah dia menyadap jaringan, ya. Maka kalau urusannya sadap menyadap, nah maka Anda harus mengamankan datanya sebelum mengirimkan datanya ke melalui jaringan komputer, misalnya WiFi atau pakai data dan seterusnya, ya. Oke, log dan error message yang mengandung PII, ya, mengandung informasi user itu harusnya diamankan, begitu, ya. Kemudian sensitive information jangan pernah ditransmisikan sebagai query parameter. Jadi misalnya Anda kan ada query nih, query gitu kan, where bla 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 ada satu parameter username sama dengan Johan misal seperti itu jangan, jangan sampai terjadi. Apalagi dikirimkan dalam jalur komunikasi yang tidak aman, HTTP misalnya, wah selesai sudah ya, begitu. Kemudian kalau Anda yang developnya di Android, ya Anda setting hash fragile user data di set true, ya. Nah, kalau ini Anda set true, maka ketika aplikasi Anda dihapus, datanya tidak ikut dihapus. Nah, ini hati-hati. Ketika HP Anda mau dijual misalnya, maka dibeli sama orang lain dan orang lainnya ini dia kebetulan dia spek hacker gitu ya. Dia tahu bagaimana caranya membongkar data-data Anda dan ternyata menemukan ada PII, ada personal identification information yang disimpan di file di dalam aplikasi HP Anda yang telah dijual tadi. Nah, selesai di situ ya. Oke, bagaimana prevent? Bagaimana cara mencegahnya? Ini keywordnya. Something that not exist cannot be attacked. Sesuatu yang tidak ada itu nggak bisa diserang, begitu ya. Jadi ya jangan diadakan, begitu. Apakah benar Anda perlu mengirimkan nama? Apakah benar Anda perlu mengirimkan password, username, ataukah cukup mengirimkan token saja? Nah, contoh seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Apakah bisa di replace diganti dengan less critical information? Misalnya nih, eh, lokasi koordinat. Boleh nggak kalau diganti dengan kota saja, misalnya kota Malang gitu. Bukan koordinat persis lokasi Anda. Nah, atau mungkin dikurangi ya. Update-nya lokasi misalnya setiap jam saja, jangan setiap menit. Nah, begitu ya. Jadi misalnya Anda membuat aplikasi untuk monitoring, nah itu bisa nggak kalau dia di apa namanya update-nya jangan terlalu sering. Nah, begitu ya. Kemudian boleh nggak datanya itu di anonymize atau di blur ya? Bagaimana caranya? Di hash, di encrypt, di hash ya, atau tambahkan noise begitu sehingga eh, tidak terbaca oleh selain aplikasi Anda begitu. Kemudian apakah boleh beberapa data itu dihapus setelah expiration period itu ya? Ini tentunya nggak semua data ya. Contohnya misalnya pegawai yang sudah pensiun itu datanya nggak boleh dihapus, ya. Ubah aja statusnya menjadi pensiun. Nah, tapi apakah eh, data detailnya itu misalnya alamatnya beliau, kemudian apa namanya riwayat cutinya beliau, apakah kemudian riwayat penyakitnya beliau itu tetap dipertahankan. Nah, apakah boleh dihapus untuk pegawai yang sudah pensiun misalnya? Seperti itu. Kemudian apakah ada mungkin ya, mungkin user boleh nggak memilih informasi apa yang boleh dia share, gitu. Misal saya hanya mau share nomor alamat email saja, saya nggak mau share nomor HP, atau saya nggak mau share nama saya. Oh, saya nggak mau share nomor apa namanya nomor HP saya nggak mau share alamat email saya. Saya hanya mau share misalnya ID, ID saya saja, begitu. Saya mau anonimus, saya nggak mau share apa-apa. Nah, seperti itu ya. Seperti kalau Anda buka website, kemudian di sana dia menerapkan cookies, ada tulisannya dia. Anda accept nggak? Anda menerima nggak cookie yang ditanamkan di browser Anda? Nah, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin informasi personal itu kalau bisa ya jangan disimpan atau dikirimkan kecuali sangat-sangat dibutuhkan begitu ya. Jadi harusnya apa Pak yang disimpan atau di
dikirimkan. Mungkin token cukup ya. Jadi misalnya di data Anda yang ada username, password, nama, alamat dan seterusnya, terakhir dikasih ada field token yang di-generate secara unik hanya untuk user tersebut. Ya udah, itu yang dikirimkan gitu. Tapi tentunya dienkripsi dulu, kemudian kalau perlu di apa namanya di hash juga seperti itu sehingga kalaupun data itu bocor, orang biasa nggak bisa melihat ini data apa sih begitu. Beda dengan ID ya, misalnya ID sama dengan satu, ID sama dengan dua. Kalau ID-nya saya ganti 10, apa yang terjadi? Kalau ID-nya saya ganti 20, apa yang terjadi? Nah, tapi kalau yang dikirimkan itu adalah token, nah, token kan panjang dan dia random, acak. Kalau bisa nggak terbaca sama user biasa. Nah, itu yang lebih aman ya. Nah, contohnya nih, data riwayat kesehatan Anda sebaiknya dienkripsi begitu ya. Jadi nggak bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini masih menjadi perdebatan di Indonesia ya. Harusnya data kesehatan itu ngikutnya ke orang, ke saya begitu ya, bukan ke instansi rumah sakitnya. Nah, ya. Karena sampai saat ini data-data itu nyantolnya di rumah sakit ya. Kalau nggak percaya, ya semoga nggak terjadi ya. Saya pernah ngalamin soalnya, saya sakit pindah rumah sakit, datanya itu dibawa dalam bentuk map fisik, dibawain dalam bentuk map fisik. Begitu. Ketika ditanya sakitnya apa, keluhannya apa, apa namanya, gejala-gejalanya apa, nggak bisa jawab karena semuanya ada di dokumen itu. Begitu ya. Harusnya itu ngikut ke orangnya, bukan ngikut di rumah sakitnya. Ketika saya bilang, dok, kan data itu ada di rumah sakit sebelumnya. Kenapa nggak ngas saja ke sana? Jawaban dokternya adalah, maaf Pak, kita nggak punya akses ke sana. Kan lucu ya. Itu makanya ada BPJS ya. BPJS menyatukan semua data kita sehingga kita mau berobat dimanapun datanya jadi satu terrecord di BPJS. Itu bagus. Oke, kemudian, nah ini binary protection. Binary protection ini apa namanya? Dia bisa membongkar aplikasinya di reverse engineering ya begitu. Jadi apa namanya, sekali lagi jangan menyimpan data rahasia, data penting di hardcode produk program Anda ya, jangan di hardcode begitu. Jadi dia bisa di reverse, bisa dibalikin lagi aplikasi Anda, bisa dibongkar. Nah itu akan terlihat nanti kalau ada hardcode hardcode di sana ya, itu berbahaya ya. Oke, caranya ada reverse engineering sama code tempering, begitu. Jadi biasanya nih apa? Nah, ini yang digunakan untuk misalnya nih, Spotify berbayar. Kalau nggak bayar ada iklannya. Anda nggak mau bayar tapi nggak ada iklannya. Anda pakai Spotify Mode. Nah, contohnya nih di sini nih. Caranya bagaimana? Ya, yang bikin mod tadi dia membongkar aplikasi Spotify, kemudian dia memanipulasi beberapa datanya atau beberapa kode programnya yang ada di sana sehingga tampaknya ini adalah aplikasi yang berbayar. Nah, seperti itu. Nah, terus keuntungan apa yang didapatkan oleh orang yang melakukan itu? Yang melakukan ya bukan usernya ya. Nah, begitu ya. Pasti ada sesuatu di sana. Oke ya. Nah, ini attacker who wants access could reverse engineer the app with free tools ya and get access to the secret string begitu. Jadi misalnya eh, aplikasi Spotify, kalau yang gratis nggak ada string ini, kalau yang berbayar ada string ini. Ya udah di reverse engineering kemudian dia diambil stringnya, dimasukin ke apa namanya aplikasi Spotify yang apa belum bayar, akhirnya dia bisa di apa namanya validasi sebagai aplikasi yang berbayar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini it's easy to locate the license check and replace it with static success statement. Nah, ini yang baru saya jelaskan tadi ya. Oh, kalau bayar ada hal yang baru ini loh dibandingkan dengan ada yang nggak bayar. Udah, ambil aja itu, masukin ke aplikasi yang nggak berbayar. Maka dia akan jadi aplikasi yang berbayar. Nah, sesimpel itu ya. Kemudian, nah ini yang berbahaya. eh, Kalau Anda menghardcode AI model di aplikasi Anda, ya, attacker bisa mengekstrak AI model Anda dari source code-nya, dari aplikasinya, di reverse engineering tadi, kemudian bisa menjual ke kompetitor, misalnya. Dulu kita untuk musik, selain Spotify, kita ada Joox, ya, JOX. Kemudian ada SoundCloud, ada banyak aplikasinya, gitu. Misalnya Anda punya AI, ya. Misalnya Spotify itu AI-nya bagus loh. Dia bisa merekomendasikan musik-musik sesuai dengan
musik sebelumnya. Misalnya kalau Anda sebelumnya itu suka musik yang apa slow, yang beatnya rendah, gampang apa namanya easy listening, maka musik selanjutnya dia akan merekomendasikan di genre yang kurang lebih sama. Nah, maka ini bisa diekstrak, diambil, kemudian dia jual ke SoundCloud misalnya. Ini loh, saya punya AI yang bisa merekomendasikan musik yang mirip dengan punyanya si Spotify. Padahal sebenarnya itu punya Spotify. Nah, seperti itu ya. Oke, oke. Bagaimana cara mencegahnya ya? Itu reverse engineering, begitu. Jadi untuk mencegah reverse engineering, app binary should be made incomprehensible. Ini susah, ya. Ini susah karena aplikasi Anda harus dikompil beberapa kali dengan menggunakan apa namanya commercial obfuscation tools. Jadi ini ada tools yang untuk apa nama istilahnya mengkaburkan kode program Anda. Mungkin dienkripsi atau mungkin diubah sebagian rupa sehingga nggak jelas kode programnya untuk mengaburkan ya. Memang security itu ribet gitu ya. Oke. Kemudian jadi compiling part of app natively atau using interpreter or nested virtual machine. Jadi eh, aplikasinya itu partnya di-compile masing-masing begitu. Itu ribet sih. Kemudian security mechanism ya. Local security check should be also be enforced by the back end. Sekali lagi, server Anda yang berkomunikasi dengan aplikasi harus juga mengecek ini aplikasinya siapa yang komunikasi, usernya siapa. Nggak boleh langsung terima begitu saja. Ya, ini ada request, saya kasih. Nah, jangan-jangan requestnya bukan dari aplikasi Anda. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau diretribusi dengan malicious code kayak tadi ya, misalnya Spotify yang mod ya, yang modify. Nah, itu Anda harus cek apakah ada nggak aplikasi Anda yang dimodify sama orang. Begitu. Kalau ada ya sudah segera diperbaiki, diupdate aplikasi Anda sehingga yang modify tadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, begitu ya. Contoh yang paling gampang, kursor ya. Anda mungkin udah mendengar kursor ya. Kursor itu satu apa namanya code editor yang ada AI-nya. Begitu. Dia AI-nya berlaku selama 2 minggu. Anda bisa pakai secara free. Setelah itu harus bayar $20 per bulan. Nah, kemudian saking kreatifnya orang, ya, dia mau pakai kursor tapi nggak bayar. Mau pakai AI-nya tapi nggak bayar. Maka kursor yang sudah expired 2 minggu tadi diubah ada beberapa mesin code, ada 3 parameter kalau misalnya diubah sehingga dia dikenali sebagai aplikasi yang baru diinstal dan dia mendapatkan akses 2 minggu lagi dan begitu seterusnya. Nah, maka si pihak developer kursornya dia mengupdate aplikasi ini sehingga teknik yang kayak gitu sudah nggak berlaku lagi sekarang begitu. Jadi harus cari cara lain lagi kalau mau gratisan ya. Makanya modal ya, jangan gratisan aja. Oke, sekarang kita masuk ke security misconfiguration. Nah, di sini improper configuration security setting, permission and control. Nah, begitu ya. Contohnya ini, insecure default setting. Nah, begitu ya. Jadi, kayak tadi saya sampaikan, ini aplikasi kalkulator kok minta akses kamera ya. Kalkulator kok minta akses ke mikrofon ya. Nah, itu berbahaya ya. Kemudian mungkin Anda pernah mengalami juga, Anda ngobrol sesuatu bla 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 bla, nggak lama kemudian Anda buka HP, Anda scroll-scroll sosial media, yang muncul iklannya adalah apa yang barusan Anda obrolin sama teman Anda gitu, misalnya. Nah, berarti HP kita mendengar gitu ya. Beberapa sumber mengatakan ya, seperti itu memang. Oke, nanti silakan di googling sendiri kalau itu ya. Oke, kemudian improper access control ya, akses kontrol yang tidak dikonfig dengan tepat itu bisa menyebabkan celah keamanan juga. Weak encryption ya, udah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi data itu harus dienkripsi baik itu selama disimpan maupun ditransmisikan begitu ya. Lack of secure communication, jalur komunikasinya harus diamankan ya menggunakan SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transmit Level Security. Kemudian unprotected storage ya. Jadi kalau disimpan di storage ya harus dienkripsi. Apalagi kalau Anda menyimpan password atau API keys atau tadi ya serial number atau status ini aplikasi udah bayar apa belum. Oh, ini aplikasinya apa namanya trial atau full version. Nah, gitu ya. Harus diamankan. Kemudian insecure file permission ya.
ini harus diamankan apakah dia bisa di read atau di write, tapi aksesnya world. World itu artinya bisa dilakukan oleh semua aplikasi. Nah, itu berbahaya. Jadi misconfigure session management, nah ini session manajemennya, ya. Ini nanti bisa menyebabkan session hijacking. Skenarionya, skenarionya adalah ini ya, mobile app release with default setting dan have weak security of configuration enable gitu ya. Jadi misalnya nih, ini aplikasi saya buat aplikasi untuk game, tapi dia apa namanya security config-nya weak. Ah, game aja. Apa sih yang penting dari game gitu ya? Ternyata di game Anda itu nantinya mau buat berbayar, berbayar masukin apa namanya nomor kartu kredit misalnya. Nah, itu berbahaya ya. Kemudian ini eh expose it root path in exported file content provider. Jadi apa namanya? Biasanya nggak sengaja ini, nggak sengaja. Tapi kalau disengaja ya parah sih. Jadi biasanya path-nya itu keikut, keikut di file yang diekspor. Nah, seperti itu ya. Hati-hati. Kemudian, nah ini mobile app that store application share preferences with word readable permission ya, allowing other apps to read them ya. Jadi ini hati-hati, meskipun aplikasi Anda sepertinya tidak penting, tapi kalau emang nggak dibutuhkan komunikasi dengan aplikasi yang lain sebaiknya jangan ya, jangan ya dek ya. Oke, sekarang export activity ya. Jadi eh, mobile app export some activity that is meant to internal use ya. Nah, jadi misalnya nih, ini ada aplikasi yang dikembangkan untuk perusahaan Anda sendiri di mana bekerja. Kemudian di situ bisa menghasilkan ekspor PDF mungkin atau Excel dan sebagainya. Nah, ini ketika aplikasi ini di tangan orang lain di luar perusahaan Anda nih bisa berbahaya. Oke ya. Nah, unnecessary permission. Nah, begitu ya. Ini kayak tadi saya ceritakan, ini kalkulator kok dia minta akses kamera, dia minta akses ke mikrofon. Nah, ini berbahaya ya. Oke. Bagaimana cara mencegahnya? Secure coding and configuration practice ya. Jadi intinya eh, jangan mengekspos, jangan memberikan sisi information, kemudian jangan hard code ya, jangan hard code ditulis di kode program, PIN-nya, password-nya, token-nya jangan. Kemudian jangan menyimpan apa namanya application file dengan overly permissive permission like word readable karena bisa dibaca oleh aplikasi yang lain. Gunakan prinsip least privilege. Jadi misalnya kalau user biasa ya sudah dia hanya defaultnya punya akses ke 4 menu. Kalau usernya lebih tinggi pangkatnya dia punya akses ke 5 menu dan seterusnya. Kalau usernya nggak jelas kasih yang paling bawah sampai dia jelas ini siapa. Begitu ya. Kemudian network configuration-nya harus aman untuk pengiriman datanya. Disable debugging ya, ini hati-hati. Ini sering menjadi salah satu jalan eh, para orang-orang yang melakukan modifikasi terhadap APK aplikasi Anda. Disable backup mode, nah ini untuk yang Android hati-hati. Kemudian batasi ya, batasi pengetahuan pihak luar terhadap internal perusahaan Anda ya. Jadi kalau memang aplikasi Anda itu ada ekspor data seperti itu, pastikan hanya data-data yang perlu saja yang diekspor, yang nggak perlu jangan. Gitu. Misalnya lokasi perusahaan, alamat, nomor telepon dan sebagainya, sebaiknya jangan ya. Yang diperlukan saja. Oke, kemudian sekarang insecure data storage ya. Ini berhubungan dengan penyimpanannya ya. Jadi pastikan data disimpan menggunakan enkripsi ya. Kemudian pastikan akses yang bisa mengakses data Anda itu hanya aplikasi Anda. Begitu. Jadi jangan pakai word permission ya, berbahaya. Hindari menyimpan password di plain text ya. Jangan ya dek ya, enkripsi lah. Ya minimal di hash lah. Bagus lagi di salt gitu juga ya. Kemudian local storage-nya ya jangan tadi pakai word permission, jangan menyimpan sensitif data tadi ya, personal identifiable information, jangan disimpan di local storage Anda. Kemudian
case-nya, data case-nya hati-hati dalam apa namanya memaintain ya, memaintain data case-nya, log-nya jangan menyertakan informasi-informasi rahasia. Gitu. Misalnya ini user ngapain gitu ya. Tapi usernya cukup aja user ID aja. Nggak perlu masukin apa namanya username, password di sana segala atau nama usernya nggak perlu ya. Kemudian itu di sisi HP-nya, di sisi device-nya, di sisi server, back-end-nya juga sama ya. Hati-hati dalam menyimpan data. Begitu, karena di materi sebelumnya kita udah belajar cloud computing itu mungkin dibobol, mungkin ya. Kemudian improper handling of temporary file. Jadi misalnya aplikasi Anda membuat temporary file untuk apa namanya prosesnya itu hati-hati ya dalam handlingnya. Setelah selesai temporary file-nya dihapus. Begitu ya. Bagaimana mencegahnya? Ya, yang pertama enkripsi pasti ya. Kemudian secure data transmission ketika mau dikirimkan harus digunakan jalur yang aman terenkripsi. Kemudian secure storage mechanism ya. Kalau Anda pakai iOS bisa pakai keychain atau keystore kalau pakai Android. Kemudian akses kontrol yang secukupnya saja ya, jangan aneh-aneh. Masa kalkulator kok minta akses kamera? Nah, begitu. Nanti silakan dicek di HP Anda masing-masing ya. Oke, kemudian input harus validasi dan disanitize begitu. Jangan sampai dia mengandung kata-kata atau kode-kode yang eh, bisa merusak aplikasi Anda. Misalnya nih, nama user sak dia pakai SA petik atas. Nah, itu hati-hati ya, harus disanitize. Validate input contohnya apa? Ya nomor HP masuknya angka, nggak boleh lah huruf masuk di sana gitu. Apalagi kode-kode yang lain titik koma ya nggak boleh harusnya begitu. Kemudian secure session management ya. Eh, Anda bisa menggunakan randomly generated session token ya. Kalau sudah selesai dihapus begitu. Jadi ketika user logout dari aplikasi Anda, hapus juga sekalian sessionnya. Nanti login lagi, buat session baru lagi, di generate token yang baru lagi. Kemudian pastikan update secara berkala, ya. Apalagi ketika ada laporan, Pak, aplikasinya kok begini ya, kok begitu ya. Nah itu harus segera dicek, ya. Stay up to date with latest security threat. Ya, jangan-jangan, oh ini sekarang pakai Android 9, dia ada kelemahan seperti ini. Maka harus update ke Android 10 misalnya. Maka aplikasi Anda bisa di-set minimal berjalan di Android 10. Nah, seperti itu. Oke, kriptografi sama juga di sini ya. Jadi harus diamankan, harus dienkripsi. Begitu. Jangan sampai menggunakan enkripsi yang lemah seperti yang kemarin ya. Kaisar Siper. Nah, itu kan cuma geser-geser doang gitu. Nah, itu lemah sekali, tapi untuk belajar oke lah, nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda paham bagaimana konsep si kriptografi. Oke, eh, intinya dia jangan sampai Anda menggunakan kriptografi yang mudah. Kalau di komunikasi WiFi itu jangan sampai menggunakan protokol WEP, sudah dibobol. Harusnya pakai apa? WPA, WPA ada WPA 2, WPA 3. Nah, begitu ya. Kalau sudah ada support WPA 3 ya jangan pakai WPA 2 lagi. Begitu. Oke. Jadi tujuannya adalah attacker akan mencoba untuk mendekrypt data Anda yang dienkripsi. Maka enkripsi Anda harus kuat. Begitu, ya. Jangan pakai enkripsi yang abal-abal. Begitu. Oke, contohnya skenario-nya apa nih? MITM ya, disadap di tengah jalan begitu. Atau di brute force atau di downgrade attack. Nah, ini biasanya kalau dia menggunakan multiple encryption protocol ya, maka ketika dia menggunakan protokol yang aman dia nggak bisa gagal, maka dia akan turun ke enkripsi yang tidak aman. Nah, seperti itu ya. Itu bisa menjadi celah keamanan. Nah, jadi biasanya ini digunakan ketika misalnya eh, misalnya nih, komunikasi data saya harus menggunakan 4G. Kalau 4G gagal, maka dia bisa menggunakan 3G. 3G gagal bisa menggunakan 2G, GPRS misalnya seperti itu. Nah, itu berbahaya. Oke. Kalau gagal, gagal aja. Mending nggak usah. Begitu ya. Kemudian key manajemennya ya. Seperti tadi saya sampaikan kalau di WEP itu kan ada namanya IV ya. Ada IV itu ada satu key namanya IV, ternyata IV-nya itu dia nilainya akan berulang setelah eh,
sekian data, 65.000 data kalau nggak salah. 65.000 data dia akan berulang key-nya. Nah, itu jangan dipakai, hati-hati ya. Nah, begini sekali lagi jangan gunakan algoritma enkripsi atau kriptografi yang lemah. Begitu ya. Jadi gunakan yang strong encryption algorithm, kemudian key length-nya yang cukup, jangan tadi ya 6 karakter, 4 karakter jangan ya. Panjang gitu ya, biar susah dibobol. Kemudian pastikan secure key management practice, implement execution correctly, secure storage of execution keys, diamankan ya key-nya ya. Kalaupun harus disimpan di device Anda, pastikan dalam kondisi terenkripsi. Key-nya dienkripsi juga. Key untuk enkripsi, dienkripsi juga. Nah, seperti itu ya. Untuk komunikasinya gunakan secure transport layer ya, HTTPS kalau Anda mau pakai HTTP untuk komunikasi datanya. Sekali lagi lakukan validate dan authenticate gitu. Jadi input user harus divalidasi, data server menerima data juga harus divalidasi, outputnya juga harus divalidasi lagi, disanitize, diautentikasi. Ini siapa yang minta data dan dia mau minta data apa, begitu. Kemudian selalu diupdate, kemudian melakukan security testing, kemudian follow industri standar dan best practice ya, seperti dari NIST, IETF ya, atau seperti ini ya OWASP yang kita pakai. Kemudian hash functionnya yang kuat ya, salt tadi sudah saya sebutkan, dan gunakan key derivation function ya. Jadi misalnya bcrypt, nah ini kemarin banyak yang pakai bcrypt untuk apa namanya PBL satunya, it's okay, nggak masalah ya. Yang penting Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk credential usage ya, improper credential usage itu mitigasinya adalah avoid embedding credential in source code. Jangan masukkan password, PIN, token dan seterusnya di source code Anda. Secara hard code jangan ya, Dek ya. Itu berbahaya. Bagaimana cara untuk mengetahui ini, Pak? Ini ada toolsnya, ada MobFS dan Frida. Silakan nanti dicek, dipelajari. Oke. Yang nomor dua, inadequate supply chain security ya. Jadi pastikan Anda menggunakan library yang selalu well maintained ya, selalu diupdate sama pembuat library-nya. Begitu. Jadi kalau misalnya dia ada apa namanya celah keamanan, itu segera diperbaiki sama yang buat library-nya. Begitu. Apa tools yang bisa digunakan di sini? Masih bisa menggunakan MobFS dan Quick Android Review Kit. Nah, kemudian apa ini? Authentication, authorization ya, insecure. Bagaimana mitigasinya? Implement strong authentication mechanism such as multi-factor authentication ya, udah kita pelajari sebelumnya. Kemudian toolsnya pakai apa ini? Bootsuite dan OWASP ZAP, Z Attack Proxy ya. Jadi ini dia apa namanya mencegat proses authentication. Oke, input output validation ya. Jadi harus divalidasi input dan outputnya, disanitize dan dicek ini siapa yang meminta datanya. Jangan-jangan usernya nggak jelas. User biasa kok minta datanya dari administrator. Nah, seperti itu. Kalau untuk communication, ya pastikan Anda menggunakan jalur komunikasi yang terenkripsi ya. Toolsnya Anda bisa pakai WhatsApp atau Burp Suite untuk sniffing. Privacy control, pastikan Anda menggunakan eh, apa namanya request only necessary permission and data from user. Jadi gunakan yang perlu saja, yang nggak perlu nggak usah, begitu ya. Toolnya bisa pakai Mob SF dan AppMon, Application Monitor. Infusion binary protection. Nah, ini untuk kode programnya nih, untuk reverse engineering yang tadi saya sebutkan ya. Gitu. Toolsnya pakai apa? AIDA Pro dan Ghidra. Nah, ini bisa untuk mereverse engineering. Silahkan dipelajari. Security misconfiguration ya. Nah, ini disable unnecessary feature and service. Jadi kalau misalnya Anda nggak perlu pakai kamera, ya nggak usah minta akses kamera. Anda nggak perlu pakai mikrofon, nggak usah minta akses ke mikrofon. Seperti itu ya. Toolsnya ada Mob SF dan Quick Android Review Kit. Yang data storage ya, pastikan Anda menyimpan data dalam kondisi terenkripsi. Kalau bisa nggak usah ya, sebisa mungkin nggak usah tersimpan di storage device-nya karena bisa dibongkar nanti ya. Toolsnya bisa pakai apa? Mob SF dan Browser di sini.
Kemudian kriptografinya pastikan Anda gunakan kriptografi yang kuat di situ. Jangan menggunakan kriptografi yang abal-abal yang ya contohnya seperti kemarin ya, Kaisar Ciper. Nah, itu gampang sekali dibobolnya itu ya. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Panjang sekali ya ceritanya, tapi ini adalah standar yang digunakan untuk pentesting aplikasi Android. Jadi jika Anda berminat untuk berkecimpung di bidang sistem security, terutama di mobile security, nah ini wajib untuk dipahami ya. Oke, baik demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.